Konsep-konsep dasar komunikasi. Definisi komunikasi. Yang pertama, menurut Hofland, Janis, dan Kelly, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Yang ketiga, menurut Wilbur Schramm, komunikasi adalah suatu proses, yaitu usaha untuk berbagi informasi, ide, atau sikap agar saling memiliki pengertian yang sama terhadap pesan tertentu. Yang keempat, William J. Seller, komunikasi adalah proses simbol verbal dan nonverbal yang dikirimkan, diterima, dan diberi arti. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Model komunikasi ada 4, yaitu Laswell, Shannon, Schramm, dan Seller. 1. Laswell. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell, Forsdale, 1981, seorang ahli ilmu politik dari Yale University, menggunakan 5 pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi, yaitu who siapa, says what mengatakan apa, in which medium atau dalam media apa, to whom atau kepada siapa, dan dengan what effect atau apa efeknya. 2. Shannon. Cara kerja model komunikasi ini adalah sumber informasi otak, menyiapkan pesan yang disampaikan, lalu memilih transmitter. Dalam komunikasi tatap muka, yang menjadi transmitternya adalah kata-kata untuk menghasilkan sinyal atau kata-kata yang terucap, yang ditransmisikan melalui udara sebagai saluran atau medium kepada penerima, dan penerima memahami arti pesan tersebut. Menurut Shannon dan Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Dengan adanya sumber gangguan ini, banyak kemungkinan dapat terjadi. Bisa saja pesan yang disampaikan oleh sumber informasi tidak sampai ke tujuan. Bisa juga si penerima salah mengartikan pesan, atau dapat pula pesan justru diterima oleh orang lain. Contoh, suara hujan dan petir di luar ruangan akan mengganggu kelangsungan komunikasi dalam ruangan. Yang ketiga adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Schramm. Schramm mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang diterima diinterpretasikan dengan benar. Awalnya model Schramm adalah komunikasi satu arah atau si penerima pesan tidak memberikan feedback. Kemudian, Schramm menyadari pentingnya feedback dalam komunikasi. Akhirnya, model ini menjadi model 2 arah. Umpan balik sangatlah penting dalam proses komunikasi karena akan menceritakan kepada kita bagaimana pesan yang dikirimkan diinterpretasikan oleh yang menerima pesan. 4. Seller. Menurut Seller, pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menentukan arti apa yang akan dikomunikasikan, menyandikan arti ke dalam suatu pesan, menerima pesan dan mengamati, dan bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Komponen dasar komunikasi terdapat 5 bagian. Pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan adalah orang yang mengirim pesan. Oleh sebab itu, sebelum pengirim mengirimkan pesan, si pengirim harus menciptakan dulu pesan yang akan dikirimkannya. Kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa tulisan atau lisan. Ketiga, saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima.
Keempat, penerima. Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Kelima, balikan. Balikan adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Prinsip komunikasi. Menurut Seiler, ada 4 prinsip dasar dari komunikasi, yaitu 1. Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. 2. Komunikasi adalah sistematik dan antara satu komponen yang lain saling berkaitan. Apabila terdapat gangguan pada suatu komponen akan berpengaruh pada proses komunikasi secara keseluruhan. 3. Komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Yang dimaksud dengan istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi. 4. Komunikasi terdapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Komunikasi yang disengaja terjadi apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirimkan kepada penerima yang dimaksudkan, begitupun sebaliknya.